Asine roha madihamu do dame nasian di mata mata do cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, pemuda, remaja dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022, yaitu yang tertulis dari Markus pasal 11 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Ala wala jongjong hamu martangiang, saya sisa hamu ma molo adong pakurangi ni rohamu dihalak, anggiat di sesa nang amamuna na di banua gijangi salamuna. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, salah satu hal yang sangat fundamental diajarkan oleh Yesus adalah pentingnya doa itu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Itu menyangkut relasi kita, hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Namun ternyata di dalam nas ini ada hal yang berbeda yang disampaikan oleh Yesus menyangkut tentang kehidupan berdoa tersebut. Bahwa ternyata doa itu tidak hanya semata-mata menyangkut hubungan kita, relasi kita dengan Allah, namun juga hubungan kita dengan sesama kita, manusia. Karena itu di dalam doa Bapa kami juga begitu jelas disampaikan oleh Yesus, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu artinya dalam kehidupan kita tidak luput dengan berbagai kesalahan yang kita perbuat, yang kita lakukan antara satu dengan yang lain. Itu menunjukkan bahwa di sini Yesus melihat bahwa Yesus tidak mengabaikan pentingnya hubungan yang harmonis, hubungan yang baik dengan sesama manusia, termasuk dengan sikap yang mau mengampuni terhadap kesalahan, kekurangan yang dilakukan oleh orang lain itu kepada kita. Karena itu sesungguhnya dendam itu bisa menjadi racun secara iman, meracuni rohani kita, iman kita, keyakinan kita. Karena apa? Karena dapat merusak dan menggerogoti hubungan kita dengan sesama. Dan tidak hanya dengan sesama, tetapi juga merusak hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan Allah. Sebab apa? Sebab betapa egoisnya kita. Kita senantiasa memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar dosa-dosa kita, kekurangan kita, kesalahan kita itu diampuni oleh Tuhan. Namun kita sendiri tidak mau memberi ruang, membuka hati kita untuk mengampuni sesama kita yang melakukan kesalahan kepada kita, yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Siapakah sesungguhnya kita sehingga kita tidak mau mengampuni sesama kita? Ketika kita tidak mau mengampuni sesama kita, seolah-olah posisi kita itu lebih tinggi daripada Tuhan, Allah yang maha benar, Allah yang adil, Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Sehingga demikian kita sabotase bahwa kita menjadi pemilik kebenaran itu,
Sehingga dengan demikian kita tidak lagi bersedia mengampuni sesama kita yang telah melakukan kejahatan terhadap kita, melakukan perbuatan yang buruk kepada kita. Sehingga kalau seperti itu seolah menganggap diri kita itu menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Tuhan saja yang adalah Allah yang Maha Pengasih mau mengampuni kekurangan kita, kesalahan kita, apalagi di antara sesama kita. Karena itu sesungguhnya tidaklah mungkin bisa beriringan atau bersamaan antara hidup dendam dengan pengampunan. Sebab ketika pengampunan itu harus disertai juga dalam kehidupan kita memaafkan orang yang melakukan kekurangan, kesalahan kepada kita. Kita boleh belajar dari belas kasihan Tuhan kepada kita sebagai orang yang berdosa untuk memohon dan meminta pengampunan. Apalagi kita, status kita setara sama sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kekurangan, kesalahan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak mau, kita tidak bersedia mengampuni. Tentu itu adalah merupakan tindakan yang tidak fair, yang tidak adil. Kita memohon, kita meminta kepada Tuhan agar dosa kita, kekurangan kita diampuni, tetapi kita justru tidak memberikan pengampunan atas kesalahan, atas kekurangan yang dilakukan oleh sesama kita yang melakukan kekurangan. Karena itu dalam hal sini kita mau diajak supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang bersedia memaafkan, mengampuni atas kekurangan sesama kita, kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Mari jadilah orang-orang yang bersedia untuk memberi pengampunan kepada sesama kita, sebab kita juga membutuhkan pengampunan dari Tuhan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.